itu seandainya betul sampai pada level sadomasokis, berarti dia bisa melakukan kekerasan tidak hanya secara verbal, tapi juga bisa melakukan kekerasan secara fisik terhadap secara fisik, gitu. Nah ini kan menjadikan yang bersangkutan ini berbahaya kan? Apakah kepada pasangan, apakah pada orang di sekitarnya, apakah kepada orang yang menjadi partnernya, apakah kepada orang yang seperti itu. Ini kita kan nggak apa-apa karena yang kita bicarakan ini calon pejabat publik kan, ya. Ini artinya kita sudah bukan mengasumsikan lagi ya. Ada ruang 0,1% kalau menurut Roy Suryo. Kan Roy Suryo bilang 99,9%, tetapi seandainya ya. Jadi di RH Channel itu membuat polling. Pollingnya itu berapa persen keyakinan Fufu Fafa itu adalah G kan? Saya kasih 3 pilihan ya, mungkin saya schizophrenia juga. Jadi saya kasih pilihan 100%, kemudian 99,9% dan tidak tahu. Ternyata dari 46.000 nih ya, harus kacamata lagi. Jadi ya dari 46.000 orang yang voting atau yang ikut ini, yang mengatakan 100% itu 86%. Yang mengatakan 99,9% itu 9%, yang mengatakan tidak tahu 4%. Berarti standar taraf signifikansinya sudah tercapai. Iya. Karena taraf signifikansi itu di atas 85%. Jadi very significant ya. Ya. Nah, jadi itu yang keyakinan ya. Sebagai sebuah survei ya. Ya, sebagai sebuah polling lah ya. Polling ya, belum survei ya. Belum survei ya, polling. Tapi polling cuma walaupun polling diikuti 46.000. Bukan di 1.200 ya kan. Sampel size-nya sangat representatif. Ya, sangat gede gitu ya. Oke. Dok, tadi kan harus dijawab. Tadi bahaya apa enggak itu kan? Iya. Nah, tadi saya lagi ngaitin kan ketiga fenomena ya. Kalau saya nggak bisa mengatakan ketiga penyakit enggak. Saya mengatakan ketiga fenomena. Tanda dan gejala skizofrenia. Obsessive compulsiveness. Skizofrenia. Skizofrenia. Obsessive compulsiveness dan adiksi ada di dalam satu tubuh seseorang. I see. Dan bagaimana kita lihat betapa brutal kata-kata yang disampaikan. Saya agak begini, bukan loncat pikir, tapi koheren ini ya, koheren. Kalau seseorang itu memiliki adiksi seksual, kemudian dia punya kepribadian obsesif kompulsif dan dia punya gangguan jiwa skizofrenia, itu biasanya dia sadomasokis. Oh, sadomasokis itu sadomasokis. Dia suka menyakiti diri sendiri? Bukan, sadomasokis itu ini sebuah istilah yang spesifik ya. Untuk menunjukkan ada sebuah abnormalitas dalam hubungan seksual, di mana dia mendapatkan kepuasan dengan menyiksa pasangan seksualnya, sadomasokis ya. Nah, biasanya relate gitu. Relate tuh dalam arti apa? Kalau kita melihat dari situ, maka kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan itu seandainya betul sampai pada level sadomasokis, berarti dia bisa melakukan kekerasan tidak hanya secara verbal, tapi juga bisa melakukan kekerasan secara fisik terhadap secara fisik, gitu. Nah ini kan menjadikan yang bersangkutan ini berbahaya kan? Apakah kepada pasangan, apakah pada orang di sekitarnya, apakah pada orang yang menjadi partnernya, apakah kepada orang yang seperti itu.
Nah itu yang kita jadi khawatirnya kan di situ. Oke, gitu. Dok, saya mau lompat lagi. Ada nggak yang dokter tambahan sebelum saya lompat pernyataan dokter yang lain? Ya sebetulnya intinya tuh gini. Sebenarnya kalau seseorang dia punya gangguan jiwa, kayak dia punya dia ada seorang skizofrenia, kayak dia seorang obsessive compulsiveness, kayak dia seorang adiksi, kayak dan sebagainya. Tapi ketika kemudian dia menjadi sebuah objek pemilihan gitu ya, lalu kemudian dia jadi, itu kan nggak bisa gugur. Ya, oke. Ya makanya kan saya bilang di di channel yang lain ya, saya bilang bahwa kalau memang sepakat tidak ada sesuatu yang bisa digunakan, saya nggak ngerti ya, saya bukan orang hukum, jadi sangat awam di situ. Kalau ada sesuatu perangkat atau alat apapun, tools apapun. Yang bisa dilakukan untuk menganulir, ya udah berarti saya dokter bilang better untuk menganulirnya. Ya misalnya begitu ya. Kalau ada perangkat ya. Ya karena potensi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain itu kan tinggi sekali di sini kan. Ya kan. Nah tapi sebagai seorang dokter saran saya apa? Terapi. Orang ini, saran saya di situ, bukan anulir orang ini karena ranah itu ada di ranah hukum, soal menganulir dan sebagainya. Tapi sebagai seorang dokter yang belajar neuroscience, saya bilang terapi orang ini. Kalau memang semua orang menghendaki dia menjadi pejabat sesuai sama. Pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan terapi, berapa lama menterapinya dan kemudian during terapi itu kan dia memimpin orang, memimpin kantor, mungkin juga dia mengambil keputusan, itu gimana? Kalau tegak diagnosis schizofren ya terapinya seumur hidup sih. Karena sambil kemudian dia bekerja. Yang nggak tahu itu, ada nggak tuh undang-undang yang bisa yang bisa mengakomodir seorang penderita gangguan jiwa berat yang sedang melakukan terapi rawat jalan itu bisa menjalankan. Saya sih sebenarnya mudah menjawabnya dok dari sisi hukum tata negara, tapi saya cuma mengatakan satu hal saja, bahwa baik sebelum maupun setelah dilantik tetap bisa dimundurkan. Kalau sebelum melakukan perbuatan tercela, karena termasuk bohong kan. Artinya dia kan hari ini kan bohong kan, karena dia tidak mengakui, padahal kalau memang 99,9% bahkan 100% menurut Sobat RH, maka sesungguhnya kan dia sudah melakukan kebohongan dan itu sebenarnya perbuatan tercela. Atau ketika dia misalnya sudah dilantik, ya dia bisa dikatakan tidak lagi mampu secara rohani. Kan ada syarat mampu secara jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Iya. Rohaninya. Rohani kan kejiwaan. Ya, gini. Makanya nih kalau kita mau pakai undang-undang yang membahas tentang yang menggunakan perbuatan tercela, maka jangan sampai yang bersangkutan itu terdiagnosis schizofren. Kalau didiagnosis psikopat aja. Karena seorang schizofren itu nggak bisa dianggap melakukan perbuatan tercela. Schizofren loh. Tetapi dia secara kejiwaan udah tidak mampu lagi berarti. Nah, ya tetap gini. aja. Ya. Artinya di situ kan ada syarat mampu secara jasmani, rohani. Ya, di aspek hukum yang berbeda ya. Ya. Makanya pasal yang sama tetapi huruf yang berbeda. Huruf yang berbeda. Iya. Oke, jadi gini, balik lagi, jangan sampai dia didiagnosis schizofren. Oke. Ya, tapi sebenarnya memang kalau sudah wilayah itu wilayah politik kebanyakannya. Ya, sudah wilayah politik. Jadi kalau orang seperti dokter barangkali diminta untuk konfirmasi kan. Ya, sebagai expert witness ya kan. Gitu. Oke, Dok. Satu lagi Dok yang menarik Dok ya. Ini saya harus mengatakan ini juga soal dua hal. Sorot mata dan gesture. Oke. Saya nggak enak bilangnya, tapi kita kan gini, kita bicara tentang pejabat publik ya, bukan perorangannya. Dokter lihat nggak, ada sorot mata yang agak berbeda atau seringai yang berbeda. Kalau menyeringai kan agak berbeda, dengan gesture yang agak beda juga gitu. Termasuk juga kalau ngomong dengan intonasi ya, yang kadang-kadang
Kok agak nggak umum gitu kan? Ya itu. Silakan dok, melihat ini dok, gejala ini, fenomena ini. Ya ini saya lihat fenomena ya. Ya. Saya bukan dalam konteks menegakkan diagnosis ya. Iya fenomena. Perangkat saya gunakan fenomena. Jadi sorot matanya itu menunjukkan kalau seandainya kita objek ini tegak diagnosis schizofren, berarti dia schizofrenia tipe paranoid. Karena sorot matanya itu menunjukkan dia itu paranoid. Paranoid itu mencurigai orang. Mencurigai dan agitatif ya. Oke. Ya, paranoid itu pertama dia memandang dengan curiga atau dia memandang dengan agitatif. Ini tampak di situ sebagai sebuah fenomena ya. Nah, tapi kalau kita mau lakukan misalnya itu tercermin nggak dalam debat capres misalnya? Tercermin. Coba aja kalau misalnya kita kita videonya itu slow motion ya. Yeah. Itu kelihatan banget. Kita bisa potong-potong tuh. Pada saat mana sorot matanya kelihatan paranoid, agitatif, ya itu schizofrenia tipe paranoid itu begitu tuh. Kita bisa buat perbandingan pasien-pasien schizofrenia yang dirawat di rumah sakit jiwa. Akan ada kesamaan tuh. Cara memandang dengan penuh agitatif gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fisik ya, mata ya. Nah, mata itu kan tampak abnormal. Saya nggak bicara strabismusnya, karena soal strabismus itu soal anatomi, gitu kan, variasi biologi aja. Apa itu? Strabismus itu bahasa awamnya juling. Sorry. Ya, itu variasi biologi aja. Kita nggak ada di area itu. Cuma dari pupil matanya nih, ada kesamaan ya, saya bilang kesamaan, saya tidak menuduh, tapi kesamaan. Jadi kita pakai komparasi ya. Itu dengan pupil mata, bentuk mata dari para penderita adiksi narkoba. Adiksi orang penderita. Ini confirm ini. Kita komparatif. ya? Pakainya studi komparatif. Oke. Jadi kita anggap aja gini. Ini muka dipotong, diedit, dipotong matanya aja, sehingga kita tidak tahu ini mata siapa. Lalu kita compare dengan potongan-potongan mata dari penderita narkoba, adiksi narkoba, adiksi ya, ketergantungan sudah. Ya, sama. Jadi kalau misalnya kita bicara begitu, ini sudah adiksi juga berarti? Ya kalau kita lihat dari satu itu kan mesti diretrospektifkan. Jadi evidence-nya harus diretrospektif. Apakah memang begitu? Makanya saya juga sudah sampaikan kalau memang kita pengen tahu, uji yang terbaik adalah uji DNA menggunakan rambut. Karena rambut itu bisa mengandung residu chemical substance dari narkoba ya. Dari psikotropika itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi, untuk mengetahui apa 6 bulan terakhir pakai atau enggak. Ya, gitu misalnya seperti itu. Lebih jauh dari itu ya nggak bisa gitu. Nggak bisa kecuali record, ada medical record dia ya. Atau ya ada bukti-bukti yang menunjukkan misalnya dia memang melakukan itu atau dia ini tertangkap CCTV dan sebagainya. Iya. Itu yang bisa kita jadikan sebagai data-data untuk mendukung apakah seseorang yang memiliki mata seperti ini, sorot mata seperti ini adalah dia possible untuk kita nyatakan sebagai suspek adiksi narkoba gitu. Dok, tadi kan dokter bicara mengenai beberapa adiksi ya. Suspek narkoba, tadi seksual gitu. Ini sebenarnya ada nggak benang merahnya itu ya? Apakah ini bawaan lahir atau benang merah karena sebuah perilaku, misalnya let's say karena narkoba misalnya gitu. Ya, kalau adiksi biasanya karena environment ya, karena internal environment atau external environment. Artinya seseorang itu berada di dalam sebuah keluarga nurture ya, pengasuhan dari orang-orang yang adiksi misalnya gitu. Adiksi apapun ya. Mulai narkoba sampai korupsi misalnya gitu. Maka dia secara nurture dia akan DNA-nya, informasi genetiknya itu akan memproses apa yang dia lihat itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja dilakukan. Artinya kan itu menjadi sebuah gene environment interaction. Gene artinya informasi genetik bersama dengan environment itu terjadi interaction yang membuat
informasi genetika itu berubah seiring waktu. I see. Ketika pajanan itu terus-menerus terjadi. Oke, yang tadinya mungkin bagi orang nggak benar, tapi karena disajikan terus jadi benar. Ya, dan dia bisa terinfluence dan seterusnya gitu. Makanya kan dalam bahasa awam saya bilang gangguan jiwa itu nular. Itu karena konteksnya begitu. Sebuah ilmu nih ya, confirm, stabil ilmunya nih, kuat. Ya legitimasinya namanya gene environment interaction. Interaksi antara genetika dengan lingkungan. Oke, Dok, ini ada pertanyaan sedikit ya. Menurut saya penting juga nih, Bang Refli. Kalau perilaku G, kita sebut aja G, yang usianya sudah 37, tapi suka bermainan-mainan anak-anak. Kan waktu pindah itu kan mainan anak-anak semua. Dan pernah juga terlihat dia main sepeda-sepedaan di istana. Ya. Itu apa yang bisa dokter lihat? Di satu sisi, kita melihat gambaran yang ganas tadi kan. Bisa marah, bisa meluapkan emosi ya kan. Ya. Tapi di sisi lain, dia seperti anak-anak gitu, childish gitu. Ya bukan childish, itu perilaku bizarre. Bizarre itu apa? Bizarre itu perilaku abnormal yang tidak cocok dengan usia. Itu dari sisi misalnya ya dia dengan secara sengaja ya. Jadi masih relate jadi ya? Iya, secara provokatif itu. Dia sengaja anak buahnya memvideokan dia lagi mengawasi mainan-mainan dia. Itu kan provokasi tuh. Menunjukkan bahwa ini aku kayak gini. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda gangguan jiwa. Nah, di mana relasinya? Di gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif. Ya. Kemudian perilaku kekanak-kanakan itu bizarre. Namanya bizarre. Bizarre tuh dia nggak cocok yang dia lakukan dengan. Nggak connect gitu ya? Iya. Bukan childish, bukan. Bukan. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak connect dengan usianya ya, dengan seharusnya dia seperti apa gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari data-data konsisten, kan nggak cuma itu perilaku bizarnya dia. Misalnya contoh, dia itu ketika menjabat sebagai pejabat di kota tersebut, kan, itu kan mobil dinasnya dia gonta-ganti warna kan, dengan warna yang aneh, dengan warna yang macam-macam seperti itu. Yang di framing oleh anak buahnya tuh sebagai ini milenial leader dan padahal itu bizarre. Dan kalau kita lihat korelasi antara perilaku yang lain kan konsisten bizarnya. Iya. Ya kan itu bukan dia milenial dia begitu, enggak. Itu bizarre. Termasuk kemudian dia main sepedaan di istana dengan sepeda kecil dan sebagainya. Itu perilaku yang bukan childish, immature bukan, tapi bizarre. Artinya apa? Pesan yang dia sampaikan kepada publik adalah saya bisa melakukan apa saja loh. Berarti di aspek, kalau benar itu aspek itu waham dia masuk. Waham. Dok, kalau misalnya kita pakai skala kepemimpinan ya. 25 ke atas itu adalah orang very excellent. Katakanlah nilainya 75 ke atas sampai 100, excellent. Kalau misalnya 50 ke atas sampai 75 mentok, itu rata-rata. Kalau 25 ke atas sampai 50 itu buruk. 25 ke bawah sangat buruk. Kalau ada 4 kategori ini, dokter mau memasukkan Fufu Fafa ini di area mana? Dia nggak bisa dimasukkan not even itu skala 1 sekalipun. Nggak bisa, karena skala itu nggak bisa dipakai untuk dia. Bagaimana kita bisa mengukur skala kepemimpinan dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat tipe schizofren? I see. Nggak bisa. Kalau begitu ya tidak ada cara lain kecuali di terapi. Bukan di terapi, kecuali di impeach atau digagalkan pelantikannya. Walaupun itu hak dia, tetapi kan kalau dia tidak lagi memenuhi syarat, ya kan? Skizofrenia, kemudian adiksi seks dan lain sebagainya, ya kemudian tadi mengalami obsesif kompulsiveness gitu, delusional. Wah itu berat sekali. Oke dok, biar agak objektif sedikit, coba kita bacakan beberapa komentar dari sobat era sekalian. Dan nanti dokter barangkali bisa wrap up pembulatan lalu closing statement ya. Oke.
lagi nih ya. Ada juga bilang, you wanna help people or forcing people? Kita tidak dalam posisi apakah help atau force gitu ya, tetapi dalam posisi untuk menyajikan satu fenomena ya. Fenomena. Ya. Kira-kira ada nggak pengalaman bawahannya ketika dia menjadi wali kota Solo? Saya tidak bisa jawabnya, dokter juga nggak bisa. Betty Nurbaiti, bahaya ini orang gangguan jiwa berat menjadi pemimpin. Waduh, gawat nih. Gas terus Bang Refli, jangan kendor. Kita nggak lagi main gas, kita main fakta aja. Kalau menurut saya jenis narkoba sabu-sabu kalau dilihat cara berpikirnya doi ya, I don't know exactly ya. Hebat nasib rakyat bisa dibawa orang macam gini. Bye bye big data, tukar jet pribadi yang dikorbankan rakyat. Lo punya uang, lo punya kuasa. Kemudian terapinya dilakukan di rumah sakit jiwa. Ngeri-ngeri sedap Bu dokter. Saya agak susah juga mencari mana yang relevan karena bercampur aduk dengan hujatan. Kritik. Masih ada gitu hujatan? Iya masih banyak. Maksudnya hujatan untuk kita juga iya, untuk sana juga iya gitu loh. Oh I see. Iya, Bang Refli Harun, kalau perilaku Gibran yang usianya oke sudah tadi ya. Pemimpin cermin pendukungnya. Skizoma bahaya, itu gila kali kalau wapresnya kena itu. Begitu ada yang bilang begitu ya. Mereka yang menerima mendapat berkat, namun mereka yang menolak selamat. Maksudnya apa nih? Kenapa bisa sehebat dan sekebal seperti itu ya Jokowi dan keluarganya, itu beda lagi ya. Kemudian Fufu-fapa bahaya ban serep ya kan, memang dalam hukum tata negara wakil presiden ini ban serep ya. In case presidennya bermasalah dia akan menjadi presiden kita. Lagi dari kedokteran, siapkan suntik saraf jabu. Oke, silakan dokter, kira-kira mau menyampaikan wrap up dari diskusi kita dan closing statement setelah itu. Silakan dok. Ya kalau saya sih dalam aspek begini ya, ini kan kejadian sudah terjadi. Ya. Sekarang bagaimana kita fixing this kejadian gitu kan. Jadi gimana kita fixing demi untuk rakyat. Jadi memang harus ada tuh ya satu pihak yang harus take responsibility gitu loh. Seandainya memang katakanlah tegak diagnosis, ini kan saya masih assessment ya. Seandainya memang tegak diagnosis, maka harus ada satu pihak yang ambil responsibility itu. I see. Yaitu presiden terpilih. Presiden terpilih dan MPR juga bisa. MPR, karena dia belum dilantik betul. kan. Presiden terpilih dan MPR betul. Itu harus take responsibility demi untuk menyelamatkan 280 juta jiwa rakyat Indonesia, ya kan? Lalu kemudian kita pakai common sense aja gitu. Kalau memang katakanlah nggak usah harus nunggu tegak diagnosis deh, dengan fenomena-fenomena yang saya paparkan dan para ahli yang lain juga sudah memaparkan. Bang Reza sudah memaparkan, Polri sudah memaparkan, banyak juga ahli-ahli yang sudah memaparkan. Untuk apa sih kita mempertahankan gitu kan? Oke. Untuk apa sih gitu? Kalau dari sisi kedokteran, dari sisi saya sebagai dokter ya saya kasihan gitu kan. Oke. Orang yang punya persoalan jiwa yang seperti ini diberikan tampuk jabatan yang amat sangat penting menjadi second person di Indonesia gitu. Itu kan sangat berbahaya dong. Dok, ini ada satu fenomena ya. Kan sebagai wakil presiden terpilih itu sudah sangat common thing kalau dia datang menghadiri acara-acara. Ya. Misalnya partai politik ya kan, Munas, kemudian muktamar dan lain sebagainya. Dan orang semua mau ngundang dia. Tapi saya lihat nggak pernah hadir tuh. Di PAN tidak hadir kalau saya tidak salah ya. Di Nasdem tidak hadir. Rapimnas Gerindra tidak hadir. Dan yang paling lucunya adalah di pelantikan DPR tidak hadir juga. Padahal mantan-mantan presiden saja itu hadir. Apalagi ini yang mau berapa hari lagi dilantik. Iya. Itu ketidakhadirannya setelah insiden Fufu Fafa ini keluar kan. Fenomena Fufu Fafa ini keluar. Ya artinya ya justru malah kayak semakin menunjukkan bahwa Fufu Fafa ini ya itu yang dituduhkan oleh orang. Atau memang ada masalah yang kemudian di-recognize orang dengan lebih jelas ya. Ya gitu. Artinya kalau saya memberikan guidance bagaimana kita mentranslasikan
fenomena kalimat-kalimat ini dengan bahasa neuroscience. Apalagi saya juga sampaikan tentang gestur, kemudian bagaimana saya sampaikan penampilan fisik dan sebagainya, maka seluruh rakyat akan bisa menjadi assessment yang baik kan? Iya. Pembuat assessment yang baik ya. Yang bersangkutan ya pasti. Oke, this is the last question ya. Kok bisa ya, misalnya ayahnya memaksakan dia untuk menjadi orang nomor 2, padahal dia tahu bahwa seperti kalau yang memang yang proven ya, yang dokter katakan itu kan betul-betul kejam sekali karena membuat dia nanti di dalam sebuah masalah yang luar biasa kan? Ya, kalau saya dari awal itu saya bilang ini yang paling kejam dari semua orang itu orang tuanya. Bapaknya kan sangat ngerti anaknya. Kecuali bapaknya schizofren juga loh ya. Kecuali bapaknya delusi juga nih gitu kan. Dia tidak bisa melihat anaknya memiliki kompleks kejiwaan yang sedemikian berat. Tapi dia kemudian ibarat kata tuh menggunakan anaknya ini untuk menjadi tameng bagi dia untuk escape in case of misalnya karena kebijakan-kebijakan dia di masa lalu dia sudah dihadang oleh serangkaian setumpuk 1 kilometer mungkin apa namanya tuh problem hukum yang sudah dipersiapkan oleh sekian banyak orang, maka dia berpikir bahwa satu-satunya chance dia adalah menjadikan anaknya sebagai tameng. Nah, itu kejam sekali. Itu kan kejam sekali gitu. Sementara si anak penuh dengan kompleks problem yang sedemikian berat gitu kan. Kalau ayah yang bijak, mending anaknya diterapi dong ke dokter jiwa kan, daripada dijadikan sebagai tameng kan, harusnya kan begitu ya. Dok, a closing statement dok, ke sana dok, ke kamera dok. Ya, saya dalam konteks kejadian Fufu Fafa ini, itu yang paling berat adalah nasib rakyat ya. Seandainya memang asesmen ini bisa tegak menjadi diagnosis, maka yang menderita luar biasa itu adalah rakyat. 280 juta rakyat ini akan menderita luar biasa karena kita sehari-harinya sampai dengan 5 tahun dihantui kekhawatiran demi kekhawatiran. Bagaimana dengan nasib presiden didampingi oleh seorang yang terassessmentkan sebagai penderita gangguan jiwa berat, apalagi obsesif, apalagi jelas-jelas presiden ini menjadi objek kebencian dan sebagainya. Kita ini khawatir, deg-degan terus melihat kapal tersebut gitu loh. Jadi buat saya adalah satu pihak atau dua pihak yang harus ambil responsibility untuk menyelesaikan adalah presiden terpilih dan MPR. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada presiden terpilih dan kepada seluruh anggota MPR untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik bagi segenap rakyat Indonesia dan keutuhan dari negara dan bangsa ini.